Apa langsung dimulai saja? Ya Bu, langsung dimulai saja. Baik, sebelumnya saya mohon maaf untuk off cam dulu karena kesehatan, saya sedang kurang enak badan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menguji laporan tugas akhir atas nama Marsenta Yogyantera Kusuma. Ya, Bu. Ya, benar. Angkatan 2018. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pandu sebagai penguji dan Bu Panca sebagai pembimbing. Baik, sebagaimana biasanya sidang pada pagi hari ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yakni pemaparan, jadi silahkan nanti Saudara Senta untuk memaparkan hasil dari tugas akhir ini seperti apa. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab, jadi kami tim penguji akan memberikan pertanyaan maupun pernyataan terkait dengan isi laporan ini. Dan yang ketiga adalah penentuan kelulusan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Saudara Senta sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, oke. Baik, silahkan Saudara Senta untuk mempresentasikan isi maupun hasil dari tugas akhir ini. Silahkan. Baik, Bu. Apakah sudah muncul, Bu? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen pembimbing saya, Bu Panca, dosen penguji saya, ada Bu Dina dan Mbak Pandu. Terima kasih atas waktunya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya yang berjudul Identifikasi Potensi Paket Wisata di Agrowisata Persemaian Permanen Garahan, Klaster Durian Wisata Pinus Sidomulyo, Kabupaten Jember. Kita mulai. Berikut. Sidang tugas akhir ini ditujukan untuk sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya program 3,3 Usaha Perjalanan Wisata Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Daftar isi, ada 1 pendahuluan, rincian pustaka, metode pelaksanaan, hasil pelaksanaan kegiatan, dan kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Secara umum, konsep agrowisata mengandung pengertian suatu kegiatan perjalanan atau wisata yang dipadukan dengan aspek-aspek kegiatan pertanian. Pengertian ini mengacu pada unsur rekreatif yang memang sudah menjadi ciri kegiatan wisata, unsur pendidikan dalam kemasan paket wisatanya, serta unsur sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Melihat potensi yang ada di agrowisata Persemaian Permanen Garahan, PPG Klaster Durian Wisata Pinus Sidomulyo, adanya paket wisata atau paket kegiatan yang unik dan menarik akan mendongkrak minat wisatawan. Karena masih tergolong tempat wisata baru, agrowisata Persemaian Permanen Garahan PPG Klaster Durian Wisata Pinus Sidomulyo perlu terus menggali potensi-potensi paket kegiatan baru yang mampu menjadi daya tarik baru dan unik. Berikut rumusan masalah, manfaat, dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah saya yaitu bagaimana identifikasi potensi paket wisata agrowisata PPG Klaster Durian Wisata Pinus Sidomulyo. Rumusan masalah kedua, bagaimana kendala dalam identifikasi potensi paket wisata agrowisata PPG Klaster Durian Wisata Pinus Sidomulyo. Adapun manfaat yaitu mampu memahami identifikasi paket wisata agrowisata PPG Klaster Durian Wisata Pinus Sidomulyo dan mengetahui bentuk-bentuk paket wisata yang bisa diterapkan. Manfaat kedua yaitu membantu mendorong jumlah kunjungan dan jumlah pendapatan agrowisata PPG Klaster Durian Wisata Pinus Sidomulyo. Adapun tujuan untuk mendeskripsikan identifikasi potensi paket wisata di agrowisata PPG Klaster Durian Wisata Pinus Sidomulyo.
Tujuan kedua yaitu untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dalam identifikasi potensi paket wisata di agrowisata BPK Kemudian Wisata Pinus Bulukumba. Lalu tinjauan pustaka sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tahun 2003, agrowisata merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian atau agro sebagai objek wisata. Lalu Cipta 2001 mendefinisikan agrowisata adalah sebuah sistem kegiatan yang terpadu dan terkoordinasi untuk pengembangan pariwisata sekaligus pertanian. Dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Lalu, menurut Nuriata 2014, paket wisata sebagai barang komoditas atau produk merupakan barang dan jasa yang diminati konsumen untuk dimiliki atau dirasakan manfaat dan kegunaannya. Adapun tahapan paket wisata melalui beberapa tahapan meliputi satu, pengumpulan data, kedua ada penyusunan deskripsi paket wisata, ketiga ada penyusunan itinerary paket wisata, lalu ada penentuan harga jual paket wisata dan pembuatan pamflet paket wisata. Metode pelaksanaan, lokasi pelaksanaan magang kami yaitu di agrowisata permainan garahan PPG Klaster Durian Wisata Pinus Sidemulyo yang berada di Desa Sidemulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tepat di Jalan Provinsi Jember Banyuwangi, di Kumitir. Ya, bisa dicari dengan menggunakan kata kunci Wisata Pinus Sidemulyo. Waktu pelaksanaan praktek kerja nyata saya yaitu dimulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 18 Juni 2021. Dengan rincian 18 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret kami melaksanakan praktek kerja nyata di wisata Batu Jubang. Lalu dimulai tanggal 1 Maret hingga 18 Juni kami mendapatkan surat rolling dari Perhutani KPH Jember untuk melanjutkan praktek kerja nyata di agrowisata persemaian permanen garahan PPG Klaster Durian Wisata Pinus Sidemulyo. Metode pelaksanaan yaitu kami menjadi inisiator dalam magang by project untuk pengembangan wisata di agrowisata persemaian permanen garahan. Lalu jenis data yang saya gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif karena menggunakan wawancara dengan pengelola persemaian permanen garahan Klaster Durian Wisata Pinus Sidemulyo. Lalu sumber data yang digunakan adalah data primer, wawancara dan observasi. Lalu data sekunder yaitu dokumentasi, sosial media dan internet. Ya, metode pengumpulan data kita melakukan metode wawancara dan metode dokumentasi. Untuk pelaksanaan praktek kerja nyata, kami ada 5 hari kerja dan 2 hari libur. Yang 5 hari kerjanya kita padukan dengan WFH dan WFO untuk mengurangi dampak dari virus COVID-19 yang sedang menjadi pandemi saat ini. Lalu setelah pelaksanaan pengumpulan data, potensi paket wisata langsung saya kemas menjadi PowerPoint dan pamflet sebagai kemasan akhir seperti pada berikut. Yang pertama, paket pertama yaitu konsep movie tent. Konsep ini adalah konsep menonton film di dalam tenda di dalam hutan Pinus Sidemulyo. Lalu deskripsi itu saya buatkan alur pelaksanaan seperti ini, yaitu update film, lalu pengunjung datang membeli tiket atau memilih di kafe, lalu pengunjung pemilik tiket diantar menggunakan kereta kelinci menuju lokasi penayangan film. Lalu pengunjung menempati tenda sesuai dengan kode tiket, film yang ditayangkan itu diberikan opsi 18.45 atau 19.00. Lalu setelah film selesai, pengunjung kembali diantar menuju ke kafe. Untuk movie tent yang kebutuhannya yaitu adalah proyektor, layar, sound film, dan player film. Untuk tendanya kita membutuhkan 10 tenda. Satu tendanya diisi 2 orang, lalu ada alas tenda, meja, hiasan, dan kode meja. Saran pendukung adanya movie tent ini yaitu pamflet film, jelas kita harus memiliki pamflet film. Lalu 2 ada teaser ilustrasi untuk promosi untuk memancing promosi. Lalu makanan dan minuman ringan dari kafe, ada tiketing dari kafe dan parking area. Seperti ini gambar ilustrasinya. Saya lanjutkan. Berikut setelah saya mendeskripsikan, saya menyusun lebih rapi lagi
menjadi itinerary seperti pada berikut, yaitu sebelum pukul 19.00 pengunjung diharapkan datang dan membeli tiket di Cafe Pinus. Tapi tiket ini juga bisa dibeli secara online melalui Instagram wisata Pinus Sidomulyo. Lalu pengunjung menuju area movie tent tetap sebelum pukul penayangan film dimulai, yaitu pukul 7. Lalu pengunjung menuju tenda. Setelah menuju tenda penayangan film pukul 7, film selesai pukul 9. Lalu diberikan spare waktu 30 menit untuk mungkin pengunjung akan berfoto-foto, karena kami juga merasa foto dari pengunjung itu merupakan promosi yang gratis nantinya. Lalu setelah menanyakan itinerary, saya melakukan perencanaan harga jual. Tiket movie tent ini saya rencanakan harga jual 50.000 per orang dengan maksimal 20 orang. Dengan pertimbangan harga tiket bioskop saat weekend, yaitu 30.000 per orang. Dan juga ada pertimbangan dari paket wisata serupa di Bandung dengan harga tiket 98.000 dengan rincian fasilitas yang didapat, yaitu satu pembelian satu tiket, mendapatkan tenda, alas meja, dekorasi, voucher potongan harga 5.000 yang bisa dibelanjakan di Cafe Pinus, dan film yang up to date. Dan suasana pengalaman menonton film di hutan Pinus yang tidak ada di tempat lain. Berikut pamflet yang saya buat sebagai hasil akhir. Lalu ada paket kedua, yaitu Sidomulyo Kid Venture, yaitu konsep outbound dengan segmen pasar anak, taman kanak-kanak. Jadi di Sidomulyo Kid Venture ini saya membuat konsep outbound mengenalkan permainan sederhana, tradisional, yang juga dipadukan dengan model permainan adventure, sekaligus untuk belajar, untuk meningkatkan rasa kebersamaan, kerjasama, kreativitas, dan pengetahuan sejak dini. Deskripsi konsep Sidomulyo Kid Venture, saya pertama itu melakukan kegiatan yang pertama kali dilakukan saat tiba, yaitu kita melakukan pemanasan peregangan untuk sekaligus memberikan udara awal untuk peserta Kid Venture. Lalu peserta dibagi sebagai dibagi untuk beberapa tim dan satu pendamping. Lalu diberikan peta untuk pendamping atau tim satu. Lalu peta itu juga dilengkapi dengan legenda nama-nama tumbuhan dan lokasi untuk mengenalkan kepada peserta. Lalu di awal juga tim mereka diberikan hewan plastik pun diminta untuk mengumpal hewan plastik yang ada di sepanjang perjalanan. Lalu tiap tim juga harus memiliki jargon yang kompak untuk menjaga kebersamaan tim mereka. Lalu di beberapa pos permainan juga meliputi permainan kreativitas, yaitu membuat bentuk dari batang daun pisang. Juga ada permainan tradisional seperti gobak sodor, balap bakia, benteng-bentengan. Jadi memang digunakan Kid Venture ini saya tujukan untuk mengenalkan permainan tradisional, untuk menghindari mengurangi permainan yang saat ini terpaku pada gadget. Lalu ada juga kegiatan makan sehat di akhir, dan tidak lupa juga sesi foto dilakukan di awal, highlight outbound, dan di akhir untuk keperluan portofolio sosial media. Adapun alat bahan yaitu hewan plastik, pelepah daun pisang, batok kelapa, karung goni, bakiak panjang, tali pembatas, peta untuk pendamping, megafon, dan pengeras suara lainnya, dan kamera. Dan berikut itinerary Sidomulyo Kid Venture, yaitu awal peserta tiba itu jam 7.30 dan sampai 8.00, lalu melakukan peregangan 15 menit, lalu pembagian kelompok 10 menit untuk pendamping. Jadi kelompok ini kita bagikan kepada langsung pendamping. Lalu ada briefing untuk pendamping sebentar 10 menit. Lalu peserta mulai berpetualang, kita berikan waktu 2 jam. Setelah peserta berpetualang dan melakukan outbound selama 2 jam itu, nah, peserta dan pendamping kita arahkan menuju ke Cafe Pinus untuk melaksanakan makan sehat. Setelah makan sehat, kita langsungkan sesi foto bersama dan selesai pukul 11.30. Nah, untuk perancangan harga jual dengan harga 70.000 per anak dengan minimum 40 anak. Paket ini mampu bersaing dengan wisata outbound anak lainnya dengan rangkaian game outbound yang sedikit lebih padat, suasana bermain dan belajar yang baru di kawasan pertama, agrowisata permainan negarahan, dan ditambahkan rangkaian makan sehat membuat paket ini cukup reasonable dengan target pasar, yaitu taman kanak-kanak di perkotaan. Nah, berikut pamflet yang saya buat.
Lalu saya lanjutkan di konsep Sidomulyo Pinus Camp. Berikut ilustrasi konsep Sidomulyo Pinus Camp, yaitu camping bersama grup atau keluarga. Sidomulyo Pinus Camp adalah paket grup 2 hari 1 malam yang memberikan pengalaman bermalam di camping ground tanpa harus jauh mendaki seperti di gunung. Paket grup ini juga termasuk rangkaian kegiatan seperti outbound dan wisata edukasi. Dari itu deskripsinya saya rangkum setelah mulai jam 9, melakukan registrasi, lalu setelah registrasi mereka di briefing. Setelah di briefing kita memberikan ice breaking sembari menunggu isoma. Lalu peserta nanti di hari pertama juga diajak wisata edukasi Pinus Jati yang ada di agrowisata PPJ. Lalu dilanjutkan makan malam dan kegiatan api unggun. Lalu di hari kedua acara dimulai pukul 6 dengan melakukan senam. Lalu disambung dengan sarapan pagi, dan setelah tenaga terisi, serta kembali melaksanakan rangkaian outbound di hari kedua, dan selesai ditutup setelah melaksanakan foto bersama. Fasilitas yaitu 10 tenda dom, 1 tenda untuk 2 orang, jadi 20 orang. Peta, makan 4 kali kita berikan, air mineral 4 kali kita berikan, api unggun, tiket dan asuransi, P3K, dan game kupon, dan pengeras suara. Berikut itinerary Sidomulyo Pinus Camp hari pertama, yaitu kita tiba jam 9.00 sampai 9.30 untuk melakukan registrasi, lalu menuju ke camping ground untuk meletakkan barang bawaan, lalu dilakukan pembukaan briefing peserta dan pembagian peta. Setelah itu melakukan ice breaking 1 jam, lalu persiapan isoma dan isoma. Lalu setelah isoma, peserta diperkenankan untuk menata dan mempersiapkan tendanya masing-masing. Lalu setelah istirahat diberikan free time sejenak. Lalu jam 3 pukul 15.00 peserta diajak berkeliling untuk mengenalkan kawasan wisata dan wisata edukasi Jati dan Pinus. Lalu setelah wisata edukasi kita berikan waktu untuk bersih-bersih, mandi, dan persiapan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita berikan makan malam. Lalu setelah makan malam ada kegiatan lagi di unggun untuk menjaga kebersamaan. Lalu kita berikan istirahat pukul 8:30 atau setengah 9 malam. Dan hari pertama kita melaksanakan senam pagi pukul 6. Lalu kita berikan sarapan pagi pukul 7. Lalu setelah sarapan pukul 8 kita berikan program outbound yang kita berikan waktu 2 jam 30 menit. Lalu ada isoma dan penutupan di 12.30. Nah, untuk perencanaan harga jual ini Sidomulyo Pinus Camp ini saya rencanakan 300.000 per orang dengan minimum 20 orang. Paket ini dilaksanakan 2 hari 1 malam dengan 2 kali rangkaian outbound dengan fasilitas dan 4 kali makan dan 4 kali minum, yang dikemas dengan wisata edukasi dan membuat paket wisata ini memiliki harga yang cukup reasonable di harga 300.000. Berikut pamflet Sidomulyo Pinus Camp yang saya buat. Lalu hasil pelaksanaan kegiatan untuk tadi adalah hasil identifikasi, yang ini adalah kendala. Kendala dalam identifikasi potensi paket wisata, ada grup wisata bersama yang Pinus Garahan, klaster durian wisata Pinus Sidomulyo, yaitu adalah penentuan harga paket yang menjadi kendala karena sulitnya menentukan harga paket wisata yang menguntungkan bagi agrowisata. Permanen Garahan wisata Pinus Sidomulyo yang masih dalam kondisi pengembangan, yang membutuhkan banyak pemasukan. Lalu ada sulitnya memasarkan paket wisata karena kondisi pandemi. Lalu ada pun kesimpulan, paket wisata merupakan salah satu daya wisata yang mampu menjadi pendorong motif kunjungan wisatawan. Dan adanya 3 produk paket wisata baru diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang maksimal di agrowisata Permanen Garahan PPJ Klaster Durian Wisata Pinus Sidomulyo. Lalu ada sulitnya mencari referensi harga paket yang serupa di daerah saya dan pertimbangan dengan adanya pandemi. Dan pandemi juga menyulitkan pemasaran paket wisata. Ada saran yang saya berikan untuk agrowisata PPJ, yaitu angka lebih baiknya jika agrowisata Persemaian Permanen Garahan ini memiliki atraksi wisata unggulan yang memiliki target market yang jelas. Jadi harus ada paket wisata dengan target market yang jelas. Lalu
Adapun saran yang kedua yaitu membuat papan informasi yang nantinya akan menjadi wadah untuk pamflet, event pamflet, paket wisata, brosur, dan juga sebagai wadah formulir review pengunjung sebagai data kesan, pesan, dan saran dari pengunjung nantinya. Terima kasih. Ya, presentasi dari saya. Oke, terima kasih Saudara Senta. Baik, sebelum ke sesi berikutnya ya, mungkin bisa nggak apa-apa, tetap di sini aja share screen-nya. Oke, sebelum ke Pak Pandu, saya ingin bertanya dulu, Senta. Senta ini apa namanya, based on project ya, jadi Ya, ada output yang dihasilkan gitu ya. Ya, Oke. Jadi kemarin sama ya, saya juga nguji si Vivin ya, Bu Panca ya, yang sama-sama juga based on project ya, jadi berdasarkan hasilnya itu adalah ada produk yang dihasilkan. Tapi ya itu tadi kemarin juga sudah saya sampaikan, kalau mahasiswa yang berbasis project ini sebetulnya effortnya itu lebih banyak itu daripada yang laporan biasa gitu ya. Jadi ya itu tadi seperti Senta di sini kan paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Senta. Yang pertama Senta membuat sesuatu. Nah, sesuatu itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan ya dan dipublikasikan gitu. Jadi dipublikasikan gimana produk ini bisa publish dengan halayaknya siapa gitu ya. Kemudian yang ketiga, secara akademis juga harus dipertanggungjawabkan. Nah, saat ini pada pagi hari ini adalah pertanggungjawaban Senta secara akademis. Oke, baik. Sebelum saya ke substansi, apa sih produknya itu, maka saya awal kali ingin menanyakan kenapa Senta mau mengidentifikasi potensi paket wisata di PPG ini? Alasan saya mau mengidentifikasi potensi paket wisata yaitu kurangnya paket wisata bentuk paket wisata yang siap jual di PPG. Jadi awalnya PPG itu hanya menerima orang-orang yang calon pengunjung yang ingin melakukan acara di sana tanpa memiliki paket unggulan yang memiliki target market yang jelas. Gitu, Bu. Ya, saya angkat telepon sebentar. Ya, Bu, boleh, Bu. Oke, Senta, siap. Maaf ya. Senta, paket ini kira-kira menjadi milik PPG itu sendiri atau ada pihak lain yang akan memakai paket ini dan PPG hanya sebagai tempat? Kira-kira gimana? Untuk paket wisata saya ini sudah saya berikan kepada pihak manajemen PPG karena sebagai bentuk inovasi saya kepada pihak PPG, begitu, Bu. Oke, ya sekarang bagaimana Senta memberikan
paket ini kepada PPG dalam bentuk apa? Awalnya saya berikan presentasi deskripsi paket identifikasi ini. Saya sudah berikan, saya paparkan, lalu saya buatkan pamflet seperti pada permintaan. Bagaimana nanti PPG menjual? Bisa kamu buatkan pamflet, saya buatkan pamflet seperti pada berikut 3 itu. Dan saya sudah cetak sebagai contoh nantinya. Iya, berarti bentuknya adalah paparan ya. Di sini ada screenshotnya PowerPoint kamu dan bentuknya pamflet ya. Iya, Bu. Bisa nggak kira-kira nanti misalnya kamu buat video yang di situ berisi misalnya di awal itu kamu overview dulu. Ini kamu memperkenalkan diri gitu ya. Kamu adalah mahasiswa semester akhir dari prodi ini, membuat sebuah desain paket wisata di Agro ini. Desain yang kamu tawarkan itu ada berapa? Ada 3. Kemudian dalam bentuk dalam bentuk video gitu ya. Nah, jadi di situ kamu narasikan gimana desain paket wisata yang kamu buat. Jadi di situ nggak yang terlalu rinci rigid seperti apa yang kamu sampaikan tadi di paparan, tetapi lebih kepada sisi kemenarikannya gitu ya. Kenapa di situ misalnya ada 3 kan tadi ya, ada 3 paket ya yang kamu desain gitu. Apa tadi, movie, kemudian ya si Dongmulia sama Kid Adventure ya. Iya, Bu. Adventure ya, oke. Ya, nah, jadi kamu bisa memaparkan dalam sebuah video itu, ini loh potensinya itu ada 3. Movie itu sisi kemenarikannya di sini. Jadi di dalam video itu enggak usah kamu cantumkan semacam rundown-nya itu ya. Enggak usah. Jadi movie ini menariknya di mana? Mungkin kamu bisa tampilkan gambar-gambar yang ya tadi yang kamu sampaikan di PowerPoint kamu gitu. Tetapi proyek kamu itu ada jejaknya gitu loh. Jejaknya itu ya tidak hanya semacam ini, maksudnya tidak hanya laporan. Jadi orang bisa mengakses gitu loh. Jadi di situ mungkin ada keyword, mungkin nanti kita dosen ini masih merundingkan kembali bagaimana karya dari mahasiswa ini untuk didokumentasikan. Jadi Senta, kalau misalnya kita ketik PPG gitu ya misalnya, agrowisata persemaian permanen Garahan. Kemudian di situ muncul di situ videonya Senta, atau kita ketik UPW D3 UPW Jember misalnya. Di situ ada salah satunya Senta. Nah, entah itu nanti kita buatkan di kanal YouTube-nya UPW atau seperti apa, tetapi harapan saya karya kamu itu bisa terdokumentasi gitu loh. Maksudnya bisa ya? Bisa, saya yakin bisa. Jadi kamu ya itu tadi mendeskripsikan di dalam video itu. Ya semacam video profil gitu loh. Tapi kamu di sini yang kamu tampilkan itu adalah paket yang kamu buat. Ya, bisa dibayangkan? Bisa, Bu. Oke, nah itu adalah harapan saya. Jadi ini adalah sebagai upaya yang kedua. Jadi kamu udah bikin, yang kedua kamu publikasikan, yang ketiga kamu pertanggungjawabkan secara akademik. Nah 1 sama 3 sudah kamu laksanakan, gitu loh. Nah sekarang saya minta yang kedua juga dilaksanakan. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir, misalnya ini kan mepet Bu, misalnya upload nilai harus 31 Juli. Jangan khawatir, mungkin nanti ini dengan dosen pembimbing bisa dikasih waktu yang lebih panjang, misalnya 1 bulan misalnya. Tetapi ini harus dipastikan dengan pembimbing bahwa outputnya ada, gitu ya. Jadi setiap mahasiswa yang skripsinya produk gitu kan harus ada outputnya nampak gitu. Jadi misalnya kalau pihak PPG mau nyari lagi paket wisata yang rencana paket wisata yang sudah dibuat Senta, ini bisa, nggak harus baca laporan Senta, nggak harus melihat PowerPoint Senta gitu loh. Jadi
mungkin ini evaluasi juga ya, karena ini masih pertama kali diterapkan di UPW gitu kan. Nah, harapan kedepannya kan setiap kali mahasiswa yang menghasilkan sebuah produk bisa menampilkan produknya dalam bentuk video gitu. Jadi kami tim penguji itu kan bisa sebenarnya tadi sudah bisa sih membayangkan gitu kan, tetapi secara lebih real itu bisa oh ini gitu. Besok misalnya saya mau lihat lagi karya Senta, masih bisa gitu. Ya, paham maksudnya? Ya, paham, Bu. Nah, oke. Nah, mungkin itu dulu ya sementara. Silakan Pak Pandu. Oke, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Pertama-tama saya apresiasi ya apa yang dilakukan Senta itu luar biasa, khususnya teman-teman yang mengerjakan base project ini. Saya lihat ada hasil yang sangat signifikan terhadap tempat magangnya ya, salah satunya ini yang dilakukan oleh Senta. Jadi ini tentunya ya jangan sampai, ini pesan saya sih sebenarnya, jangan sampai ini menjadi sesuatu peninggalan, warisan, tapi tetap dikawal apa yang dilakukan Senta, teman-teman yang lain dalam satu kelompok ini tetap dikawal ke depannya, karena emang mereka itu mungkin ya kurang paham terhadap sesuatu, bagaimana sih membuat paket. Tentunya paket itu kan update ya, harganya juga update, menyesuaikan kebutuhan juga, kemudian segmen pasarnya juga seperti apa nanti juga harus update. Itu mereka harus dikawal, jangan sampai komunikasi silaturahmi dengan pihak ini juga nantinya terputus. Tapi ini tugas Senta ini mengawali sih sebenarnya, magang sebenarnya ini selama berapa bulan ini sebenarnya sebuah awalan ya, awalan untuk bagaimana nanti ke depan ini teman-teman ini Senta dan semuanya ini menjadi lebih perannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya. Itu pinginnya kita. Jadi ada hal yang memang harus dikawal ke depannya. Ini pembuatan flyer, pembuatan pamflet, pembuatan paket ini sebagai sesuatu yang sangat bagus mengawali, tapi tentunya juga harus dikawal ke depannya untuk pengembangan PG ini seperti itu. Jadi tugas awalnya seperti ini. Tentunya kalau kita bicara laporan, apa yang sudah disampaikan Bu Dina tadi terkait dengan video profil itu menjadi suatu keharusan. Ya tentunya karena kalau kita bicara sekarang era digital sekarang ini kan tentunya adalah salah satu bentuk promosi yang paling ideal adalah melalui media sosial dan YouTube. Mungkin ya kita membuat video sekitar setengah menit saja, nggak usah banyak-banyak lah. Misalnya paket yang Santa buat itu terkait dengan anak-anak ya, kita undang anak-anak, mungkin ada 5 anak di situ. Terus kemudian dari paket yang sudah disusun rundown-nya ya, khususnya rundown acara yang sudah disusun itu, kemudian dibuatkan kegiatan dari anak-anak mulai datang, ngapain mereka itu disiapkan. Jadi itu dibuatkan video profilnya. Itu sebagai bagian dari hasil project yang kita lakukan. Nah, untuk terkait dengan laporan yang saya dapat, saya ada beberapa koreksi ya, hanya sifatnya menambahkan sih sebenarnya, bukan koreksi, saya menambahkan. Saya izin share screen ya, Senta ya. Ya, ya Pak. Sudah, Sen? Ya, sudah muncul Pak. Oke. Sifatnya saya melengkapi ini untuk saya kirimkan ke Senta. Jadi kalau dilihat dari judul Senta ini kan saya juga bingung, panjang sekali sih sebenarnya. Tapi saya tahu intinya di mana. Dari jika membaca keseluruhannya ya. Tapi mungkin lebih disingkat lagi terkait dengan judul ini ya. Mungkin saya hanya menggambarkan ada 3 variabel yang memang akan saya ambil di sini terkait dengan potensi, paket wisata, dan agrowisata. Mungkin 3 hal ini akan menjadi masukan di bab 2 di tinjauan pustaka. Nah ini
kenapa ini masih identifikasi gitu. Kenapa itu? Kan di pembahasan itu sudah terlihat bahwa Senta itu sudah membuat paket ya, paket wisata. Ini yang eh, langsung aja sikat saja langsung. Nah, ini kita membuat paket wisata di PPG. PPG apalah, PPG Sidomulyo ini seperti ini. Jadi kita langsung sikat aja, tidak usah kita membuat coba identifikasi lagi, tapi kita sudah membuat paket wisata dan ini memang hasilnya seperti itu. Kemudian untuk yang terkait dengan judul ini mungkin ada sedikit perubahan ya. Mungkin dari Senta sendiri nanti ada ide-ide sendiri, perubahan lebih memperpendek lagi lah, lebih mempersingkat judul ini minimal lah dua baris gitu ya. Jangan tidak terlalu panjang sehingga orang itu melihatnya terlalu apa ya bingung juga ini terlalu istilahnya terlalu banyak lah kasarannya seperti itu. Mungkin dipertimbangkan lagi. Kemudian ke berikutnya ada beberapa hal nanti bisa dilihat sendiri tanda tangan, kemudian ini kita ya apa namanya huruf-huruf kecil dan sebagainya, huruf sambung dan kemudian tanda tangan digitalnya juga harus dilengkapi ya. Ya, Pak. Kemudian terkait dengan ini langsung kita masuk ke bab pertama, bab pendahuluan. Kalau kita latar belakang ini kan secara umum sudah diketahui ini sifatnya adalah umum khusus atau deduktif ya. Jadi sifatnya dari umum kita bicara misalnya kita bicara pariwisata Indonesia, kemudian merujuk ke pariwisata di Jawa Timur, merujuk lagi ke pariwisata di Jember, merujuk lagi ke agrowisata, merujuk lagi ke satu fokus di Sidomulyo. Jadi seperti itu. Jadi kalau istilah-istilah seperti ini lebih baik dialihkan ke bab 2 karena istilah ya. Nah, ini kalau memang istilah yang bab 2 ini paragraf kedua ini pengembangan agrowisata ini mungkin masuk ke dalam di bab 4 ya. Di bab 4 itu ada gambaran umum. Saya perhatikan mungkin agak mirip ya di paragraf 2 ini. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini ada diperlukan tanda tambahan data statistik ya. Ini kan saya belum melihat ada statistik terkait dengan berapa sih luasan kawasan hutan yang dikelola perhutani di Jember misalnya. Kemudian ada persentase kawasan yang dialihkan untuk tempat wisata. Seperti apa? Berapa persen sih? Kan pasti ada di situ ya di perhutani. Ditanyakan aja. Itu dimasukkan di sini sebagai gambaran umumnya. Kemudian kalau terkait dengan ini, mungkin ini lebih spesifik ya, lokasi, tempat dan sebagainya ini lebih lebih dialihkan saja ke bab 4. Ya, bab 4 ini karena lokasinya di kan kayaknya mirip ya kayak saya baca tadi di bab 4 kok kayaknya mirip dengan yang di bab 1 pendahuluan ini. Kemudian ini mungkin kalau memang masih anu ya terlalu dibanyak lah dibagi 2 atau 3 paragraf ya. Oh, oke, Pak. Oke, karena terlalu banyak. Istilah asing harus diitalik ya. Nanti diperhatikan lagi ada beberapa kata yang masih menyambung huruf dengan apa ya? Mungkin ada huruf yang apa ya, kurang kurang tepat lah mungkin. Di sini nanti dicek lagi ya. Nah, ini juga nanti harus diperhatikan. Ini kan sudah ada potensi ya, kan seandainya kasaran ada potensi, dan makanya saya juga menanyakan kenapa harus identifikasi, potensinya sudah ada, tinggal bagaimana kita merealisasikan dengan dalam bentuk paket-paket wisata seperti itu. Karena potensi sudah ada, kita tidak perlu kemudian kita membuatkan paket, ya hasilnya seperti itu yang sudah saya paparkan tadi, seperti itu. Ini ternyata sudah ada, bentuknya rekreatif, paket-paket rekreatif dan edukatif sudah ada, seperti itu. Nah, uniknya seperti apa? Nanti jabarkan nanti di pembahasan mungkin apa sih uniknya gitu ya. Itu yang ditekankan di situ. Kemudian kalau terkait dengan rumah permasalahan, mungkin saya memberikan sebuah alternatif, identifikasi potensi dan kendalanya di permasalahan rumusan 1, rumusan keduanya itu adalah langsung dihapus, langsung dibuatkan bentuk paket wisata. Seperti itu. Ini hanya alternatif saya dari saya. Kemudian terkait dengan bab 2, mungkin ini ya antara jarak 21.1.1 ini mungkin ke bawahnya ya di jaraknya, kemudian di bold ya seperti atas. Apakah nanti bab 2 ini fontnya 12 atau 14? Ini nanti dilihat lagi. Sepertinya mungkin 12 ya mungkin. Nanti dilihat lagi di pedoman ya. Ya, Pak.
terkait dengan ini mungkin jadikan satu paragraf saja karena memang agak terpecah. Kerapian itu sangat penting ya Senta. Kalau melihat sesuatu itu kok rapi, kayak sarannya sudah nggak mau bertanya gitu. Tapi kalau melihat kok masih ada yang kurang rapi, pasti dilihat lagi seperti itu. Ini mungkin dirapikan lagi. Mungkin sudah sesuai katakan, cuma mungkin di yang grup angka 1 ini sampai ke bawah mungkin kalau agronya angkanya besar, hurufnya besar dan sebagainya ini kemudian dipersingkat lagi terlalu panjang ini sampai ke bawah ini disingkat lagi, lebih diringkas ya. Undang-undang semuanya juga sama. Ini sudah saya kasih komen semuanya. Ya. Ya, ini sudah semuanya. Tinggal nanti saya coba ke bawah lagi. Ya. Nanti kalau memang ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi ya. Nanti kalau saya sudah kirimkan. Nah, ini juga terkait dengan tabel, bukan sumbernya ya, sumbernya dari BPG Klaster Durian Pinus Sidomulyo. Oh ya. Saya ingin menanyakan, inisiator itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Inisiator ini menginisiasi sebenarnya Pak. Siapa sih yang memberikan istilah ini? Apakah dari PPG atau dari siapa? Sebenarnya kita di awal tuh bingung Pak sebagai magang project ini kan baru. Terus kita tanyakan nanti kita magang sebagai apa? Di proposal juga kita tulisnya sementara masih inisiator gitu Pak. Oh gitu, ya sudah. Makanya saya juga bingung, inisiator yang seperti apa yang dimaksudkan di sini. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Terkait dengan ini ya, nanti dipertegas lagi aja. Pengumpulan data mungkin ditambahkan karena ada observasi lapangan ya, mungkin ditambahkan selain wawancara. Tadi saya lihat di pembahasan juga ada observasi lapangan. Gitu. Juga ini ada kata-kata yang nyambung ya, banyak beberapa yang nyambung yang mungkin bisa di istilah-istilah miring juga dimiringkan istilah asingnya. Nah ini juga ini terlalu panjang. Kalau saya lihat di tabel daftar isi itu kan panjang ya sampai ini kelewat huruf jadi ke bawah gitu seperti ini kan akhirnya ke sini ya. Mungkin ini dipersingkat saja karena kalau PPG itu pasti udah tahu di bawahnya itu kan pasti ada PPG ya. Artinya mungkin di pengertian PPG-nya udah pasti ada. Mungkin di ini visi misi dan tujuan agrowisata PPG. Jadi kalau bisa mungkin satu ini aja cukup lah gitulah ya bocorannya gitu aja. Terlalu panjang gitu Sen. Jadi sampai ke bawah. Ya, ini data sudah masuk ke babak 4. Kalau dilihat dari kegiatannya Senta, sebenarnya ya kebanyakan pembuatan video profil. Sebenarnya pembuatan video profil, foto, dan sebagainya. Itu kegiatan Senta sebenarnya. Tapi ya itu pilihan Senta mengambil judul ini kan pilihan Senta buat paket. Ternyata kalau saya perhatikan paket wisata itu hanya satu. Saya perhatikan hanya satu kegiatan yang dilakukan Senta. Perencanaan paket wisata itu di tanggal 19 sampai tanggal 24 April. Sisanya adalah pembuatan channel, YouTube dan sebagainya. Nah, tentunya kalau paket wisatanya, kalau yang tadi saya sampaikan bahwa Senta membuat video profil dengan contoh seperti ini, itu bisa dimasukkan ke channel YouTube-nya CV ini. Kemudian sudah membuat media sosial juga bisa dimasukkan paket wisatanya yang dilakukan oleh Senta, dibuat oleh Senta ini dimasukkan ke dalam media sosial mereka. Jadi seperti itu. Nah, 3 paket wisata yang Senta buat ini ditambahkan lokasi ya. Mungkin ini peta, kurang peta ya. Ini kan di mana misalnya lokasi pengelolaan CV ini seberapa sih luasannya perhutani berapa yang dikelola di Sidomulyo. Kemudian lokasi yang dikelola oleh CV ini berapa. Itu kan dibuatkan peta. Kemudian dibuatkan jalurnya. Misalnya jalur ke Moviten. Di mana sih lokasi Movitennya, kemudian di mana sih lokasi Kit Adventures-nya, di mana sih tadi kemudian dilengkapi dengan fasilitas yang ada di situ, dari mulai loket masuknya sampai toiletnya di mana dan sebagainya itu dibuatkan peta. Pasti Senta bisa lah kasarannya seperti itu. Ini bagian dari
melengkapi paket wisata yang sudah ada. Jadi paketnya sudah ada, rundown kegiatannya sudah ada, kemudian tambahkan petanya. Lo ini rute anunya dari pintu masuknya, dari jalan rayanya, masuknya ke berapa kilo dan sebagainya itu juga paket dari menggunakan Google Earth dan bisa. Seperti itu, dilengkapi aja di sini. Ini sudah bagus dengan adanya PowerPoint, gambar-gambar seperti ini menandakan bahwa memang sudah ada kegiatan di situ yang dilakukan oleh Senta. Ini di bawah dikasih poll, kemudian lanjut dalam bentuk flyer. Maksudnya ini di bentuk flyer ya, kan bisa toh pakai ini kan biasanya kalau flyer itu selain flyer yang ya ini selain flyer yang ini bawah ini. Ya, selain flyer ini, mungkin di baliknya dilampirkan atau di bawahnya dilampirkan dalam bentuk itinerary-nya tadi, ya, itinerary-nya tadi. Ya, kalau apa namanya di bawahnya ini ya, misalnya ini paket apa, itinerary seperti apa, kontak personnya. Jadi ini dibentuk bisa dibentuk sebuah PDF ya, file PDF. Ya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin hanya melengkapi saja sih sebenarnya. Nah, ini ternyata terbalik kalau menurut saya ya. Ini kita sudah bahas paket, ternyata baru bahas identifikasi potensi. Kita mungkin dibalik lagi, kita bicara identifikasi dulu, kemudian kendalanya apa, baru kita merumuskan paketnya seperti apa. Nah, ini juga menurut saya ada sesuatu yang agak missing. Sudah identifikasi, ternyata memang sulitnya pemasaran gitu loh. Hubungannya seperti apa gitu kan. Jadi kalau kita bicara identifikasi potensi ya, otomatis apa sih kendalanya? Apakah mungkin kendala terkait dengan tersediaan informasi, kendala tentang rute untuk menjangkau potensi itu atau seperti apa, itu namanya kendalanya. Tapi kalau kita bicara kendala identifikasi potensi ternyata adalah terkait dengan sulitnya pemasaran, itu menurut saya kurang tepat. Jadi ada sesuatu yang harus, kalau identifikasi potensi berarti ada sesuatu kita menjangkaunya sulit, mungkin caranya kurang realistis atau mungkin menjangkaunya atau seperti apa, itu namanya identifikasi potensinya. Ya, ini terkait dengan penutup kesimpulan, mungkin ini terlalu panjang ya, karena rumusan masalah 1 terjawab di huruf A ini, rumusan masalah 2 terjawab di huruf B. Seperti ini. Mungkin dipersingkat lagi sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian terkait dengan saran itu sifatnya adalah memberikan masukan yang terkait dengan paket wisata yang Senta buat. Kedepannya seperti apa sih? Harusnya seperti apa? Dari CV itu sendiri. Jadi itu agar paket yang Senta buat itu tidak mandek atau mungkin hanya sebatas lembaran saja, tapi bagaimana bisa dipasarkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Dina. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bu Dina. Ya, maaf barusan ini Wadek 1, Bu Panca masih telepon terkait dengan yang nilai CD itu. Oke, jadi saya ini. Baik, Pak Pandu tadi sudah banyak hal ya terkait dengan substansi dari laporan ini ya, Senta. Jadi memang secara akademis memang tetap harus dipenuhi persyaratan-persyaratan substantif dari laporan ini gitu ya. Oke. Terus tadi saya juga tertarik dengan pertama kan bayangan saya nih dari judul kamu itu identifikasi potensi. Jadi kamu mengidentifikasi, ternyata kan kamu justru membuat gitu ya, sudah membuat, tidak hanya sekedar mengidentifikasi. Jadi ya langsung saja gitu kamu mendesain
ya kan, desain paket wisata gitu ya, sudah berani aja gitu kata Pak Pandu tadi. Ya, jadi sekali lagi memang saya apresiasi kepada mahasiswa yang best project ya. Jadi aduh maaf. Jadi memang upayanya double gitu ya. Upayanya double dari yang sekedar laporan gitu. Baik, mungkin itu dari saya. Silakan Bu Panca. Baik, terima kasih Bu Dina dan Pak Pandu atas tanggapan dan masukannya. Memang Senta ini mahasiswa yang menurut saya itu sudah jalan sendiri gitu Bu. Jadi tidak terlalu banyak saya mengarahkan. Karena sudah bisa sendiri gitu. Nah, dari yang dibuat ini TA yang luar biasa ini menurut saya untuk kualitas mahasiswa D3 gitu ya. Sudah buat ide gitu ya. Sudah buat semacam hasil dan produk gitu. Nah, ada istilah itu namanya great idea, bad execution. Jadi idenya bagus, tapi eksekusinya itu buruk gitu. Nah, gimana nanti? Kan ini sudah bagus nih. Kalau dikasihkan ke PPG itu sudah bagus, sudah luar biasa memberi nilai dan juga harum bagi prodi gitu. Tapi gimana eksekusinya agar Senta nanti bisa mengawal gitu ya, agar paket pasti ada harapan dari Senta agar paket saya ini bisa laris dibeli atau banyak peminatnya. Nah, seperti itu. Menurut Senta, dari kondisi yang mungkin serba tidak menentu seperti ini, terus kemudian yang terus berubah-ubah gitu ya, tapi kebutuhan pariwisata mungkin ke depan yang akan bisa kembali lagi. Nah, mungkin ada semacam strategi gitu bagi Senta, atau kalau nggak strategi mungkin terlalu berat gitu. Mungkin ada pemikiran bagi Senta agar paket saya ini bisa sampai ke pengunjung atau sampai kepada calon gitu ya, calon customer gitu dan dibeli gitu, gimana? Bisa disampaikan. Menurut saya untuk melancarkan pemasaran gitu ya, dari paket saya itu saya itu tidak menggunakan mendatangkan banyak pengunjung yang kecuali yang kid venture. Yang kid venture itu anak-anak 40 anak itu pasti dengan orang tuanya. Jadi pasti lebih banyak. Untuk yang lain-lainnya seperti Movie Tent dan Pinus Camp itu bisa dijalankan 20 orang. Jadi sebenarnya tidak melebihi 20 orang dan satu tenda 2 orang, dan itu pasti orang yang sudah kenal gitu. Jadi sebenarnya bisa dijalankan di pandemi. Jadi tapi targetnya ke siapa kalau menurut Senta itu? Rencananya kalau misalkan bikin pamflet itu dipromosikan di mana, ke siapa gitu? Kalau untuk yang Mufitan itu saya target pasarnya itu menggunakan anak muda tetap, dan untuk yang Pinus Camp saya gunakan target pasar keluarga dan grup. Biasanya kan ada teman-teman seperti sekarang ini kondisi libur kuliah, jadi teman-teman ingin rekreasi tapi tetap safe, aman. Jadi dikurangi jumlahnya tapi tetap kebersamaannya tidak berkurang gitu. Baik, terima kasih. Jadi sudah ada pikiran gitu ya untuk mengeksekusi ini gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya Bu Dina, karena sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Dina dan juga Pak Pandu. Jadi mungkin Senta tinggal nanti melanjutkan follow up ya masukan-masukan dari Bu Dina dan Pak Pandu. Demikian saya kembalikan ke Bu Dina. Sebentar, Bu Panca, saya masih sebentar aja balas punya Bu Wadek 1. Bu. Nanti untuk judul itu berarti mungkin langsung identifikasinya dihapus ya Senta ya. Tadi seperti katanya langsung desain, atau mungkin kalau nggak desain ya langsung paket wisata tadi menurut Pak Pandu. Terus Vivin juga kemarin disuruh bikin video, jadi mungkin bisa sekalian bersama gitu bikin video untuk narasi atau mungkin profil dari paket wisata yang Senta buat. Iya, Bu. Oke, baik Senta. Jadi
Sebentar, ini kok Bu Panca kok minta KHS segala ya, Bu, siapa namanya? Bu Wadek. Bu Zara. Iya. Oh, gimana? Tapi mungkin nanti sebetulnya dari Pak Biro itu sudah nggak ribet sih, karena surat itu kan kalau ke Warek 1 agak lama gitu, terus sama Bu Zara diteruskan ke Pak Biro. Sebenarnya Pak Biro sudah enak gitu kan, ya sudah kita selesaikan aja secara kemanusiaan gitu, jangan sampai mahasiswa rugi dan kita membantu mahasiswa. Terus nggak usah diteruskan gitu loh ke Warek 1, karena memang saya pernah chat dengan Prof. Samin, ini sudah cukup diselesaikan Wadek 1, makanya waktu itu kan saya konsul ke Pak Pairan gitu. Masih nggak ditele-telekan ini, aduh, minta KHS-nya juga dan sebagainya. Ya, nanti kita bahas di grup aja gitu ya. Iya. Nah ini. Oke, baik. Saudara Senta, nah ini bagus sekali ya kalau memang orisinalitas dari karya Senta ini terdokumentasi gitu dengan baik gitu ya. Oke, baik, untuk tahap selanjutnya yakni Saudara Senta akan kami asingkan untuk sementara sembari kami akan berunding gitu kan terkait dengan kelulusan. Mungkin silakan ini hostnya siapa, diasingkan di waiting room atau di breakout room dulu. Siap. Itu bimbingannya siapa ya, Bu Panca? Itu Bu Reta, Bu, tapi DPA-nya diserahkan ke saya dari Bu Yuni. Gitu. Iya, sudah nanya sudah dari pagi. Uut ada kontaknya ya, Bu Panca? Ada, saya Uut. Suruh ngirimkan ini ya, suruh ngirimkan KHS sama iya KHS. Nah, Uut itu di jadwalnya hari apa ya ujiannya? Belum ini Bu, belum bisa karena saya kemarin infonya kan tunggu kan Bu, jadi belum bisa, tapi dia sudah bisa. Oh iya, oke. Memang itu Wadek 1 itu. Tolong kirimkan KHS yang nilainya segini. Ke siapa ini? Ke Budina atau ke Pak Pik? Ke saya. Siap. Silakan diajukan melalui Wadek 1. Ini kan chat saya dengan Prof. Slamin. Jadi waktu ngomong itu tuh masalah itu silakan diajukan melalui Wadek 1. Berarti benar keputusan di Warek 1. Itu yang pengajuan itu pangkat itu juga molor-molor itu. Kirimkan KHS yang jadi udah Pak Pandu gimana sambil lalu kita ini kalau lulusnya pasti lulus, kalau nilainya saya bagus ya, maksimal lah A. Pak Pandu gimana? Ya A Bu, 90 lah. Enggak 100 kalian Pak? Pak Pandu biasanya begitu Bu. Tapi itu nanti ya Bu Panca ya, profilnya ya ditagih juga gitu. Siap. Mungkin kedepannya nanti yang mahasiswa base project ini ada dokumennya gitu, nggak yang sekedar laporan ya ini dalam bentuk paper gitu. Mungkin bisa dikembalikan. Berarti Pak Pandu nilainya nanti saya ke Pak Taufik. Artinya kalau sudah dia selesai visi, biar saya kirimkan nilainya ke Pak Taufik. Saya nada. Pak Pandu nilainya berapa? 90. 60? 9 Bu. 9 Bu. Allah, luar biasa Pak Pandu ini. Ya, nabung buat anaknya ini ya. Biar anaknya nanti 9. Bu Dina, pinten? Iya, 85. 85, oke. Nabung buat anaknya. Istilah yang bagus. Itu ibu saya gitu. Nanti kalau ibu saya kan guru kan Bu. Jadi buat anaknya.
Betul, betul. Kalau kita nabungnya dikit-dikit ya anaknya dapat dikit, kira-kira gitu ya. Kembali lagi ke itu, kembalinya katanya gitu. Nanti Itu kembali filosofinya dalam tuh. Oke. Baik. Kalau begitu kita break room, keluar ya Bu ya, lift ya. Oke. Sebentar kok. Sudah. Baik, sudah hadir semua Bu, silakan Bu Dina. Oke, baik Bapak, Ibu, dan Saudara Senta, barusan tim sudah berunding terkait dengan kelulusan. Yang jelas Saudara Senta lulus ya, selamat. Tapi masih tetap harus ada revisi dan masih punya tanggungan untuk membuat video. Ya, jadi sekali lagi saya dan tim dosen penguji apresiasi gitu kan yang best project ini karena memang upaya yang dilakukan lebih dari yang membuat laporan biasa gitu ya. Itu apresiasi kami. Dan yang kedua apresiasi kami itu adalah ada satu hal yang bermanfaat yang bisa ditinggalkan atau diwariskan kepada tempat magang. Itu yang membuat kami bangga gitu ya. Oke, sekali lagi selamat Saudara Senta. Jangan lupa revisi untuk yang laporan ini tetap ya harus berjalan. Tapi Senta nggak apa-apa bayar SPP lagi kayaknya. Jangan Bu. Ya daripada untuk UNED ya lebih baik untuk yang lain gitu kira-kira. Iya betul. Ya, tapi nggak apa-apa, infak kan, namanya infak ke UNED. Daripada infak ke UNED, infak ke yang lain gitu kira-kira. Yang lain aja Bu, yang lain aja Bu. Ya, yang lain aja. Jadi kalau memang mau berinfak ke yang lain, ya segera diselesaikan revisinya ya. Sebelum 31 itu sudah harus finish semuanya. Bendel ya. Meskipun nanti kan tidak apa-apa, jadi bendelan itu dikumpulkan ke Pak Taufik supaya Pak Taufik segera upload nilai. Sebelum 31, ingat sebelum 31. Baik, Bapak Ibu dan Saudara Senta, demikian tadi sidang dari tugas akhir. Saudara Senta, mohon maaf, mungkin saya kurang fokus ataupun tidak bisa on cam pada pagi hari ini karena tidak memungkinkan ya, wajah saya bengkak-bengkak nih karena demam. Baik, Saudara Senta, sekali lagi selamat dan terima kasih Pak Pandu dan Bu Panca. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, terima kasih Pak Pandu. Terima kasih Bu Dina, Pak Pandu, Bu Panca. Selamat ya, Senta.